Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya seputar bocoran peluang lulus guru honorer induk non-induk P3K Guru 2023 jika formasi di Dinas Pendidikan. Jadi itu kata kuncinya ya, karena formasi berkumpul di Dinas Pendidikan, kira-kira bagaimana potensi kelulusan untuk guru honorer induk dan non-induk. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan mana lebih besar peluang lulus guru yang memiliki kebutuhan di sekolah induknya atau guru yang tidak memiliki kebutuhan formasi di sekolah induknya. Tentunya kita langsung menjawab bahwa yang sangat berpotensi lulus itu adalah guru honorer induk yang di sekolah induknya itu ada kebutuhan yang linear dengan ijazah guru induknya. Itu betul sekali Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri. Tetapi demikian pula non-induk P3K Guru 2023 biar bagaimanapun juga Bapak Ibu ya tetap memiliki kesempatan yang besar untuk lulus menjadi ASN P3K Guru formasi tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Lanjut Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu melihat ya bahwasanya untuk mekanisme seleksi P3K Guru ya tahun 2023 itu ada dua jenis Bapak Ibu ya. Yang pertama mekanisme penempatan untuk guru lulus passing grade 2021 dan mekanisme seleksi menggunakan CAT untuk THK 2 honorer negeri lulusan PPG dan non ASN. Kalau PG 2021 ini dikenal dengan istilah P1, THK 2 adalah P3, P2. Guru honorer negeri terdata di 3 tahun terakhir sebelum Juni 2020 itu adalah masuk kategori pelamar prioritas 3 Bapak Ibu ya. Nah, tentunya kalau kita berbicara peluang lulus, tentunya itu tergantung dari banyak sedikitnya formasi yang tersedia di daerah Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, faktor penunjang lainnya adalah itu terkait dengan linearitas ijazah Bapak Ibu ya. Itu terkait dengan linearitas ijazah. Kemudian faktor ketiga penentu kelulusan ya, yaitu apabila di sekolah Bapak Ibu itu atau di daerah Bapak Ibu itu ada kebutuhan yang linear dengan ijazah Bapak Ibu. Karena guru induk yang ada kebutuhannya itu potensi kelulusannya ya jauh lebih besar daripada yang tidak memiliki kebutuhan di sekolah induknya atau mengalami kelebihan guru Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Nah, Bapak Ibu bisa memperhatikan sendiri ya untuk mekanisme penempatan guru lulus PG tahun 2021 itu sebenarnya ada 4 Bapak Ibu ya. Yang pertama di sini kami bacakan 62.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi ditempatkan di satuan pendidikan itu berdasarkan ijazah atau sertifikat pendidik maksudnya ya, yang dimiliki dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kuota formasi yang tersedia. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, ini yang termasuk yang kita bahas ya. Jadi untuk guru honorer induk yang memiliki kebutuhan di sekolahnya itu maka ketika Bapak Ibu lulus nantinya, maka Bapak Ibu itu terutama P1 itu akan ditempatkan di masing-masing tempat tugasnya apabila sepanjang tersedia kebutuhan. Nah, bagaimana dengan guru non-induk? Kalau guru non-induk itu apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan dengan catatan Bapak Ibu itu bisa lolos ya, lolos dulu ya. Lolos mendapatkan kuota formasi nantinya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk P1 ini penting sekali diketahui oleh P1 bahwa di P3K Guru 2023 nantinya akan ada urutan prioritas penempatan, itu dilakukan berdasarkan urutan kategori. Yang pertama
P1 THK2, P1 honorer negeri, P1 lulusan PPG, dan P1 honorer swasta. Yang paling berpotensi misalkan di sini ada satu formasi diperebutkan oleh 4 kandidat ya, maka yang akan diangkat adalah THK2 karena THK2 ini masuk menjadi peringkat pertama Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini ilustrasinya Bapak Ibu bagaimana potensi kelulusan ya bagi guru honorer induk dan guru honorer non induk Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat ya, ambil contoh dulu bagi guru honorer induk yang di sekolah induknya itu ada kebutuhan. Kita lihat di sini Bapak Ibu ya, kita lihat di sini guru honorer negeri total nilainya ini adalah 450 dan dia masuk dalam kategori peringkat kedua, hanya kalah dari THK2 Bapak Ibu ya. Jadi guru honorer negeri ini total nilainya adalah 450, peringkatnya di sini adalah peringkat kedua Bapak Ibu. Nah, peringkat kedua ya. Nah, kebetulan di sekolah A itu kita perhatikan di sini, di sekolah A itu kebutuhannya itu 1, AS-nya tidak ada, honorernya 1. Jadi 1 kebutuhan, 1 honorer. Nah, kebetulan ini adalah SD, sekolah dasar, sedangkan honorer ini ijazahnya PGSD. Berarti sudah sangat cocok ya. Apakah P2 bisa menggeser di sekolah A? Tidak bisa digeser Bapak Ibu ya. Nah, meskipun formasi itu tidak dikunci ya, tidak dikunci. Nah, kebetulan karena ada kebutuhan 1 di sini dan ada honorernya 1, maka Dinas Pendidikan akan mengalokasikan formasi ke sekolah A ya, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi akan diarahkan ke sekolah A ya, logikanya seperti itu. Jadi nantinya kalau misalnya sudah tertutup lagi aplikasinya ya, seperti itu kira-kira ya. Jadi kebutuhan 1, ASN 0, honorer 1 ya. Jadi otomatis kalau ijazah linear maka pemerintah kabupaten atau Dinas Pendidikan itu akan mendistribusikan formasi ke sekolah A, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana dengan yang guru honorer induk yang ternyata di sekolahnya itu kelebihan guru. Nah, ini kan kita lihat di sini Bapak Ibu ya, kebutuhan 1, ASN 1, honorer 1 dan terjadilah kelebihan guru. Nah, kalau posisi seperti ini Bapak Ibu, maka nantinya sekolah induknya sudah kelebihan guru dicari ditempatkan sekolah yang masih membutuhkan ya. Kebetulan ini THK2 sebenarnya nilainya itu lebih tinggi dari yang pertama, tapi karena di sini ini adalah total nilai secara keseluruhan ya, honorer negeri total 450, THK2 total nilai 430, tapi yang lulus di luar adalah honorer negeri. Nah, ini menjadi fakta bahwa logikanya urutan prioritas itu tidak menjamin Bapak Ibu ya, seperti itu kira-kira. Nah, kita kembali lagi di sini ya, ini cukup seru kita bahas. Karena di sini kan kelebihan guru Bapak Ibu ya, makanya nanti ini apa ya? Ini bisa turun Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat sudah sekolah induknya sudah kelebihan guru, dicarikan tempat sekolah yang masih membutuhkan. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi kalau misalkan dana Bapak Ibu itu sudah kembali, maka nantinya Bapak Ibu itu ya seperti itu logikanya ya. Kebutuhan 1, AS1, honor 1 dan kelebihan guru. Nah, apakah ada istilah turun prioritas Bapak Ibu ya? Nah, apakah ya? Nah, untuk guru yang ada di sekolah A ini hanya peringkat kedua tapi lolos ASN ya. Nah, ditempatkan di sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan ya, seperti itu. Jadi ditempatkan di sekolah induk karena masih membutuhkan, masih terdapat kebutuhan. Ini tentunya menjadi kabar baik ya. Nah, meskipun secara nilai THK2 ini jauh lebih tinggi dari honorer negeri ya, tapi peringkat terbaiknya ini adalah ini yang honorer negeri Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.